setelah nonton Dungeons and Dragons langsung cari tahu cara mainnya. Iya, kepo sama. Ternyata orang main bisa sampai 2 hari 3 hari loh main itu. Dulu tahun 2000 tuh udah pernah dibuat filmnya. Oh. Sampah ya. Tapi ya. Iya. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 59, It's Nothing But Movies. Kali ini gue kedatangan seorang tamu yang sudah lama gue kenal karena mereka berdua adalah temen gue. Langsung aja kita sambut Yuni dan juga Rendra. Jadi, kalian berdua kan udah sering live sama gue nih. Jadi kali ini gue undang ke podcast sengaja. Yuni ini adalah, apa sih gue nyebutnya content writer atau jurnalis atau apa sih enaknya? Content writer dari Kincir.com sudah mereview ratusan bahkan ribuan film selama hidupnya. Jadi dia dihabiskan seperempat hidupnya buat nonton film sih. Nonton dan menulis reviewnya. Dan menulis pro kontra. Ya kan pasti udah tau lah kalau memberikan nilai. Ya, review film kalau kalian pengen DM langsung aja ke Yuni Usmanda. Jangan ke gua mulu ya. Jadi langsung aja ke Instagramnya. Kalau misalkan written by Yuni Usmanda di Kincir, langsung aja ke Instagramnya. Nah, kalau Rendra ini adalah sahabatnya nggak jadi. Jangan bawa nama itu. Kayak gua tahu nih. 2 episode. Nggak pernah udah pasti tahu lah ya. Lu kan ngonten di TikTok. Gila. Tapi hari ini spesialnya kita akan ngomongin film yang lagi rame diperbincangkan di bioskop dan banyak orang yang nggak berekspektasi film ini bagus. Ternyata pas nonton takjub. Dungeons and Dragons. Wah, ini kan berdua nonton kan? Udah dong. Pasti udah pernah nonton. Dan pertama kali gue ke bioskop tuh gue nggak berekspektasi apa-apa sih sebenarnya. Terus kayak gue kayaknya nih film kayak kelas B gitu aja sih. Ya udahlah, film dari board game terus dibikin audiovisual gitu, dibikin live action kayaknya nggak terlalu bagus. Tapi ternyata pas nonton takjub banget gue. Keren ya? Tadinya yang gue ngantuk awalnya jadi bangun terus ya nggak Ren? Gue nonton bareng Rendra nih Yun. Lu pertama kali nonton Dungeons and Dragons tuh gimana ekspektasinya? Sama, gue juga kan lagi kan board game Dungeons and Dragons itu kan kurang familiar di Indonesia kan. Jadi ya gue nggak pernah main gamenya, nggak ekspektasi karena gue sendiri nggak pernah main gamenya. Terus habis itu juga kan sekarang tuh film fantasi juga jarang ya. Jadi ya gue kayak agak pesimis lah, kayak udah kita banyak film-film genre lain terus tiba-tiba muncul fantasi juga nggak mikir bakal bagus gitu kan. Ya gue juga ekspektasi rendah. Tapi pas nonton sampai abis itu gue bener-bener sama sekali kayak lu juga bener-bener melek, kayak menyenangkan banget dari awal sampai akhir. Menyenangkan banget dari awal sampai akhir. Tapi lu tau board game-nya nggak dari awal? Kalau board game kalau tahu, cuman mainnya nggak pernah. Kalau tahu mah udah tahu aja. Kayaknya dan mahal juga kayak board game. Mahal, terus ya nggak. Ribet deh mainnya juga. Iya, soalnya kan dia ada kayak apa sih miniaturnya apa kan. Dan orang teman-teman gue dari kecil pun gak ada yang main, jadi gimana gue mau main gitu kan ya. Lu Ndri, pertama kali nonton pas ekspektasi lu pertama gimana? Gak expect juga lu? Kalau gue nggak expect, apalagi dari trailer kan waktu gue ngeliat, apalagi teaser trailer awalnya kayak, wah ini mah film-film tahun Film katro nggak sih? 2010-an. Iya, kayak apa ya? Gue tahu nggak sih film-film kayak gitu apa sih namanya? Yang apa? Yang number four itu? I am number 4. Iya, mungkin yang kayak gitu-gitu loh. Gue kesana kayak dia ngeliat ke bawah gitu loh semuanya. Heroes. Kalau gue ngeliatnya kayak ini, kayak film yang Red of Titans, Clash of Titans, Eragon. Iya yang kayak gitu cuman film yang jadul. satu aktor bintang, terus sisanya ala kadarnya, tapi ternyata ya balik semuanya bagus banget gitu. Dari segi acting, dari segi dialog, dari segi pengembangan karakternya gue suka banget dari awal sampai akhir, semuanya pas gitu. Gue lupa deh, Dungeons and Dragons tuh apa sih produksinya? Paramount. Oh, dia Paramount. Sama Iwan ininya, partner up-nya. Ya. Apanya sama Iwan? Oh, jadi big budget. Iwan Bule, bukan dong. Banyak yang sih nggak nonton? Enggak ya? Belum Kita ketahuan belum dong. lihat ya kayaknya. Maksudnya dari pertama week 1 gitu nggak ada? Enggak, ini masalahnya kita lebih duluan. Iya, kita lebih kayak biasa kan, kita lebih duluan dari Amerika. Oh, iya. Iya, Amerika tuh baru besok. Nah, makanya jadi belum tahu. Oh, Amerika udah besok. Iya. Masalah jumlah penonton tunggu minggu depan dulu. Iya, Tapi menurut lu gimana? Bakal seperti apa hype penonton ketika nonton film tersebut? Kayaknya bakalan gila banget sih. Kalau di Indonesia gue nggak tahu ya, tapi kalau misalnya di pasar worldwide, karena gue ngelihat sebenarnya Dungeons and Dragons sudah cukup mengakar ya di fanbase. Bahkan nggak sekedar fanbase Dungeons and Dragons yang familiar, kayak fanbase series kayak Stranger Things kan, banyak banget nyinggung-nyinggung soal itu. Adalah marketnya, karena saingannya sekarang ya sama John Wick 4 doang kan. Iya, Ya 50-50 lah, kita lihat kemarin John Wick nyusul Creed di top box office worldwide. Iya.
Kalau misalnya kita ngelihat dari tren review positif yang didapetin sama Dungeons and Dragons, kayaknya berpengaruh sih untuk naikin opening weekend-nya. Kemungkinan bisa tinggi lah. Cuman kalau di Indonesia gue nggak tahu karena kefamiliarannya. Ya, itu gue nggak aware sama orang Indonesia soal ini. Di YouTube pun ada sih sebenarnya komunitas D&D Indonesia yang kayaknya nggak begitu banyak, tapi gue mulai ngikutin kayaknya seru juga tau. Ada di YouTube. Gue setelah nonton Dungeons and Dragons langsung cari tahu cara mainnya. Iya, kepo sama. Ternyata orang main bisa sampai 2 hari 3 hari loh main itu. Kayaknya lama deh, karena kan ini basicnya kan dari story naratornya kan. Terus mengembangkan role play gitu kan, kayak RPG kan. Dan kita bisa ngembangin cerita sendiri, nggak berpatokan sama cerita gitu. Iya, gitu harganya mahal lagi tuh board game. Yang gede gitu mahal banget, bisa 800 ribuan di Indonesia. Soalnya gede banget. Tapi sebenarnya kalau mau mainin itu yang dibutuhin cuma kertas, pensil. Itu bukan board gamenya. Iya, tapi nggak cara mainnya. Cara mainnya tuh kayak yang penting ada dungeon master yang ahli dalam menuliskan cerita. Ya kayak main werewolf basicnya kan, kayak gitulah ya. Cuman dia tuh kayak ada beberapa tipe kan, ada board game yang gede, yang kecil, yang medium gitu ada. Jadi dia ada dadunya tuh beda, dadunya kayak segi 6 atau segi 6 ya? Ada yang 20, ada yang 12, banyak lah variasi dadunya. Mungkin di sana kan itu kan tahun 74 ya, di pertama kali dibikin Dungeons and Dragons. Kayaknya di sana udah jadi permainan budaya gitu loh, yang tiap hari orang-orang tua kita mainin. Mungkin di sana kalau kita kayak ular tangga kali ya. Mungkin ular tangga sama mengakar. Reference ya ular tangganya ya. Tapi setahu enggak contoh kalau kita kan mengakarnya ular tangga, siapa sih yang nggak pernah main gitu kan. Nah, itu sana. Iya, Tapi kenapa tahun 1974 dengan board game yang sudah sekompleks itu baru sekarang dibikin filmnya? Enggak, salah, bukan sekarang. Sebenarnya sempat ya dulu ya? Dulu tahun 2000 tuh udah pernah dibuat filmnya. Sampah ya? Tapi ya. Jadi 2000 tuh pernah dan bahkan sampai trilogi. Oh, trilogi. Tapi beda-beda karakternya. Nah, itu gua nggak terlalu tahu ya karena gua nggak nonton. Gua pas karena gua kebutuhan untuk review kan gua jadinya riset kan. Jadi gua tahu di situ ternyata dulu sebelum ini yang Honor Among Thieves itu tuh udah ada 3 film dan memang kurang kayaknya yang satu tuh karena kurang, jadinya 2 ini direct to video. Jadi cuma DVD doang, nggak ke bioskop. Gitu. Jadi udah ada duluan tahun 2000. Iya, ada. Kalau nggak salah tahun 2000 lupa, pokoknya yang terakhir tuh 2012 yang dirilis yang ketiganya. Tapi ratingnya jelek semua dong pasti. Mungkin ya, buktinya sampai direct to video dan nggak ke bioskop, dan maksudnya gue juga nggak tahu sih karena gue kan nggak nonton juga tiga-tiganya, jadi gue nggak tahu seburuk apa. Tapi ya kalau melihat dari bisa sampai direct to video kan itu udah pasti nggak laku. Scorpion King gitu yang pertamanya nah gitu. 2, 3, 4 beda pemeran terus cuman ke DVD doang. Nah gitu. Dan di sini juga pemerannya menurut gue nggak terlalu blockbuster juga, tapi emang ada si itu ya cameo, ada cameo. Ya jangan ya ada cameo. Lah spoiler kan ini. Jangan nih lah lu, ntar gue diomelin lagi. Harus jeli. Sebenarnya nggak harus jeli sih, yang penting hafal muka-muka aktor Hollywood sih. Senyumnya tuh itu khas banget tuh dari cameo itu. Tapi nggak terlalu. Gue aja baru tahu si Doric itu, karakter Doric. Itu pas nonton Dungeons and Dragons gue taunya. Si siapa? Gue lupa namanya. Sophie. Lily. Oh, Sophia Lillis. Aktrisnya. Iya, aktris ya. Pas gue nonton Dungeons and Dragons bagus juga nih anak aktingnya kan. Dia tuh yang main It yang jadi cewek. Tapi gue nonton di Beda ya? I'm Not Okay With This, tau gak lo? Nggak nonton. Itu di series Netflix kan? Iya, teenager gitu, dan itu semi superhero tapi nggak full superhero. Tahu gua. Seru itu. Pas di sini cakep banget, gila Doricnya asli. Kan dia kalau nggak salah, kalau aktrisnya mah rambutnya pendek kan, itu kan dipakein wig kali ya. Iya. Makanya mungkin jadi nggak terlalu ke ciri. Kayak pangling gitu. Iya, pangling. Jujur gua pangling banget sih karena mukanya keren. Apa? Doric kita druid apa? Ya kelas atau rasi ya, maaf nih ya yang komunitas Dungeons and Dragons, druid ya kalau nggak salah ya. Druid apa ada? Lupa gua. Druid. Coba karakter tadi belum dijawab yang paling kalian suka. Kan kalau gua Doric. Kalau kalian? Gua apa? Kalau gua Edgin sih. Si Chris Pine sih. Chris Pine ya. Gua ngerasain dia emang ini sih kayak punya charmingnya sendiri, dan gua ngerasa dia kayak Star-Lord gitu. Yang sebenarnya nggak bisa apa-apa, tapi dia bisa merangkul orang, bisa ngeyakinin dengan cara yang sedikit berbohong, terus dengan karismanya bisa nipu orang, tapi ada nyeleneh. Somehow walaupun kelakuan dia nggak sepenuhnya baik, tapi somehow kita ngerti di dalam hati itu tujuannya baik gitu, dan pesan yang disampaikan kalau dia itu baik kena ke gua dari awal, dari
pertama kali dia muncul, dari pertama kali diceritain latar belakangnya gue kena gitu. Jadi tetap si Harper. Seorang Harper Ya yang lu suka. Kalau lu? Sama sih, gue juga Edgin sama Simon deh. Padahal dia nggak bisa apa-apa ya? Iya, karena nggak bisa apa-apa, tapi dia bisa memimpin kan. Iya sih. Ya memang agak, sebenarnya dibilang pinter juga enggak ya. Banyak keputusan dia yang dia kan paling dia jagoin kemampuan dia adalah planner kan. Ya, dia bilang dia planner, tapi kenyataannya sebenarnya dia pun bukan. Bikin rencana aja spontan banget gitu kan, nggak terencana yang baik. Kalau Simon kenapa? Kalau Simon ya karena itu sih, maksudnya ya mungkin dia kan comedic relief ya kan, tapi ya senang aja gitu karena dia dari pengembangan dia dari yang penyihir culun ya kan, sampai akhirnya jadi dia menemukan kekuatannya, bisa menjadi penyihir yang lebih baik gitu, bahkan sampai bisa face to face sama Sofina. Bisa face to face sama Sofina yang kekuatannya udah tinggi banget dari dulu kan. Keren sih emang. Iya itu sih. Sofina juga keren banget gitu aktingnya. Ya Sofina, itu villainnya menurut gua pure villain tuh ya. Iya, dua villain itu si Ford sama Sofina tuh menurut gua keren sih. Dan nggak seimbang, nggak ada yang paling lebih tinggi ini. Dan mereka tujuannya tuh emang masuk akal sih menurut gua. Makanya gua nggak bilang film ini lebay gitu. Iya. Mungkin sedikit lagi, satu level lagi kalau dia emang punya tujuan macem-macem gitu, ada subplot lagi, mungkin akan gue bilang tujuannya lebay banget sih. Tapi pas itu pas banget porsinya. Dengan dia dari awal udah diceritain latar belakangnya si Ed Gein, terus udah nemuin satu-satu tuh bikin team up, terus mau ngancurin menyerang satu orang, yaitu si Ford udah ada cerita di balik kenapa dia pengen nyerang itu. Udah terjawab semua dan itu tuh jelas menurut gua motifnya. Lu setuju nggak? Yang gue suka dari film ini selain lucu dari awal sampai akhir itu, karena dia pintar nyelipin background story dari masing-masing karakter. Semua dapet. Iya kan? Jadi kayak ya kita akhirnya bisa bersimpati sama semua. Ya maksudnya memang fokusnya Ed Gein yang paling banyak backstory-nya, tapi kita dapet lah si Holga sekilas ya kan, kita tahu lah mantan suaminya siapa terus habis itu si Simon kita tahu dia penyihir culun, terus kita tahu kan waktu pas dia pakai helm terus ada ininya kakek buyutnya kita tahu. Terus yang kalau Dorik kan dari cerita tapi udah lengkap gitu, jadi kita tahu kan dia tuh apa Ford juga, Sofina juga. Makanya menurut gue ini sih maksudnya dengan durasi 2 jaman bisa gitu padet. Semua terbagi gitu. Setuju lagi gue. Padahal kalau kita pikir-pikir, gue juga sempat ngomongin ini sama Rendra. Kalau kita pikir lagi setelah nonton, itu film Dungeons and Dragons itu sebenarnya kompleks tau. Banyak karakter, banyak istilah-istilah yang kita sebenarnya asing gitu. Kayak Taian, Sestam, tapi kita bisa ingat gitu setelah gue nonton. Berarti filmnya sukses untuk mengkomunikasikan apa yang pengen diceritain sama penonton. Betul. Iya kan? Gue salut sama penulis sekaligus sutradaranya, 2 orang nih, si siapa? Jonathan Goldstein sama John Francis Daly. Yang emang dari awal kan gue udah ngikutin zaman Horrible Bosses, zaman Game Night. Terus dia juga sempat terlibat penulisan cerita Homecoming sama The Flash, walaupun hampir jadi sudah ada The Flash. Dia tetap dikredit sebagai penulis cerita. Gue ngelihat dari semua film-film dia tuh, dia bikin cerita tuh karakter driven story. Jadi story-nya based on perkembangan karakter dari satu poin ke poin selanjutnya gitu. Bukan yang cerita dulu karakternya ngikutin ceritanya, dipaksa untuk masuk ke dalam cerita, tapi karakternya dikembangin dulu, apa motifnya, apa goals-nya, apa challenge-nya, apa kelemahannya, semuanya udah dapat, digabungin jadi interaksi satu sama lainnya itu kita bisa ngertiin kenapa saling berinteraksi seperti itu. Kayak Dorik yang benci sama si Ed Gein, yang awalnya benci kan. Benci manusia, lebih tepatnya. Terus si Simon yang nggak pede sama kekuatannya. Jadi kita bisa ngerti gitu. Dan menurut gue itu kejeniusan penulis dan si sutradaranya itu. Iya. Karena semuanya bisa terjawab gitu ya. Tanpa ada pertanyaan yang kayak ibaratnya kalau di ending kan bisa kita tetap nanya gitu, ini kenapa gini. Tapi pas gue nonton itu cinema experience-nya beda ya. Udah terjawab semua, puas aja ngeliat CGI-nya yang rapi banget. Ya kan. Visualnya bagus, terus pergantian si Wild Shape itu siapa? Dorik. Pas jadi berbagai binatang. Berbagai binatang itu smooth. Variatif sih. Asli itu benar-benar menghibur sih. Ya waktu dia dikejar-kejar sama Sofina tuh, bayangin perpindahannya tuh cepet banget. Itu gue sampai ngomong sama Ren, ini gila Ren, ini film Ren, anjir, keren banget sumpah. Anjir. Tapi itu sih adegan yang paling gue suka, yang Final pas Battle ya? Enggak, yang bukan Final Battle dong, pas si dia jadi lalat.
awalnya jadi lalat nih, si Dorik jadi lalat. Ini nguping si Sofina itu kan. Terus dia transformasi, kabur. Pas kabur ya. Iya, pas kabur, wah anjir. Akhirnya masuk ke kayak pekarangan gitu kan, terus ada besi gitu, akhirnya lolos. Kalau kalian adegan yang paling lo suka? Itu sih, satu yang berubah-ubah. Iya, sama Final Battle sih. Final Battle epic juga sih. Makanya ini yang gue ya gitulah sorry nih agak balik ke tadi ya. Makanya gue senengnya dari yang kekompleksannya si Dungeons and Dragons secara cerita tuh akhirnya bikin kita tuh kayak agak memaafkan walaupun endingnya agak predictable. Iya betul sih. Nah, klise kan. Iya. Dan gue sebenarnya kayak udah tahu itu tablet bakal digunain untuk siapa. Ketika ini udah pasti dipakai buat ini nih kayak gitu kan. Tapi karena kita disajin nama pembangunan karakter semua merata, ceritanya juga ya gitu fun dari awal sampai akhir, jadinya bahkan yang ending predictable tuh gue juga kayak nggak masalah, kayak ya udah seru, seneng aja gitu kan. Nah itu sih kalau untuk adegan favorit itu. Final Battle yang mana nih, yang pas di Colosseum atau yang dari situ lah, atau yang pas si pertarungan antara si Simon sama Sofina. Si Sofina yang adu tangan. Adu tangan ya. Satu tangannya kayak daging berdarah-darah, satu pakai batu. Itu dari Colosseum, pokoknya dari Colosseum sampai ya kemenangan mereka. Sampai panjang ya. Sampai kentang ya, adegan kentang. Ya gimana seru. Tapi ini spoiler alert ya, guys. Sama ini. Astaga, waktu adegan heist. Banyak dong, berarti mah satu film ini. Atau adegan heist. Heistnya beberapa kali seru-seru sih. Yang Sofinanya jadi ulet, lucu banget sih itu. Yang sampai oh iya lagi. Iya. Gimana? Yang jadi ulet yang dikikis. Yang itu loh, yang kacanya ke lantai sampai dia ngikis. Itu udah hampir jadi perfect plan anjir. Gua awalnya juga kayak gak berekspektasi sih bakal terjadi kayak gitu. Maksudnya dia ngikis, gua kira emang mau ngebalikin si lukisannya ini terus jadi diri lagi kan. Ternyata oh iya dia bisa jadi ulet ya. Makanya. Jadi masuk ke sela-sela itu. Ulet sama yang ini juga yang apa? Yang di kayak loop gitu, yang pas dia main labirin, terus masuk ke loop terus dia jadi kayak ular gitu. Anjir, seru tuh. Itu keren banget sih. Ini juga ini mah satu film serius. Emang bagus-bagus ya? Iya, sama yang si Edgin nipu penjaga yang pakai proyektor itu loh, yang sampai ngulang-ngulang nyanyi. Udah memang satu film bagus. Si Simon terus ininya keselipet kakinya jadi error proyektor. Apalagi ini, tadi gue belum jawab soal adegan favorit dari waktu si Edgin mukul Sofina maki gitar dia. Pas mukul terus langsung one shot 5 lawan 1. 4 lawan 1 ya. Jadi kayak 4 lawan 1. Langsung team up kan? Superman lawan Justice League gitu. Iya. Kekuatan, dan gue ngeliat si Edgins-nya yang nggak punya kekuatan tapi masih bisa masuk akal gitu ngelawan Sofina. Karakter yang OP. Kalau misalkan tadi kan adegan, sekarang kira-kira kalau dibikin sequelnya, kalian berekspektasi apa yang akan diceritain atau apa yang akan jadi cerita utama dari Dungeons and Dragons kalau jadiin sequel? Oke. Kalau sequel? Iya, lu ekspektasi fan teori aja atau fan expectation aja? Kalau gua sih sebenarnya masih pengen explore ke karakter yang sama ya, jangan dulu bikin spin off ke karakter lain yang kita harus ngebangun pengenalan dari awal banget. Gue pengen tetap ke Edgins. Grupnya Edgins, gimana kelompok ini, kan kalau sebelumnya gimana mereka bisa bekerja sama nih. Tapi kalau nanti di film keduanya gue pengennya mereka yang udah bisa bekerja sama dapat tantangan yang lebih berat, apalagi kalau misalnya tantangannya tetap kayak ada dari dalam lagi gitu. Apa tantangan yang ya backstabbing atau apa gitu yang betrayed. Iya. Yang kayak gitu kayaknya seru sih. Aduh, tapi bukannya ini udah ya di film pertama. Forge kan Forge kan kita nggak dapat empati dia sebagai grupnya Edgins ya. Gue ngerasa kayak itu salah satu yang agak gimana gitu, kayak kita tuh dipaksa kaget kalau Forge bakal berkhianat, padahal kayaknya emang udah ketahuan kan. Nah kalau misalnya di film selanjutnya ada karakter yang nanti perannya kayak si Dominic Toretto di Fast and Furious ya. Jadi dia dipaksa jahat padahal nggak jahat gitu. Iya, ada di kubu lain ya. Iya. Jahat kan. Gue pengen ada konflik internal lah. Ya entah dari tim mereka kan, salah satu dari mereka kan. Ya kayak Guardians of the Galaxy 2 aja gitu, kayak si siapa Star-Lord-nya yang awalnya bener-bener
pro untuk jaga keluarga, tapi akhirnya dia ketemu ayah dia yang tapi dia harus ngelawan konflik itu di mana ayahnya ternyata jahat, terus akhirnya dia harus balik lagi untuk keluarganya. Adalah konflik internal yang pengen gue harapin di sequence Dungeons and Dragons kayak gitu. Nah kalau gue sih berekspektasi nanti di sequel keduanya pengennya ya, ini kan imajinasi gue aja ya, gue pengennya ada ekspor tentang ras-ras lain sih, entah orc, elf, atau wizards gitu. Jadi ada dunia lain di mana kita asing ini sama Dungeons and Dragons gitu. Ternyata Dungeons and Dragons tuh seluas ini ya mapnya gitu. Kita bisa ngelihat bahwa Dungeons and Dragons itu sebuah universe yang kompleks gitu. Kan kalau awal kan dibikin simple, cerita yang kompleks tapi dibikin simple. Tapi di sequel kedua gue pengennya ada cerita yang ngegambarin kalau Dungeons and Dragons itu adalah sebuah universe yang benar-benar kompleks banget. Banyak di sana ada naga, gimana caranya melawan naga. Kan emang kan kalau di board game kan kita kan melawan naga sama monster kan. Simpelnya gitu kan. Tapi gue pengennya bikin kompleks karena ada ras-ras lain sih yang harusnya nanti dieksplor gitu ya. Kayak kalau dia referensi lu tadi kayak Justice League atau Guardians of the Galaxy, gue kayak Avatar gitu lah. Avatar pertama kita dikenalin sama si Zastam gitu, dunianya dia seperti apa. Yang kedua, bentar, Avatar Last Airbender, Avatar bukan Last Airbender, nggak usah ngomongin Last Airbender. James Cameron dong. Tapi tetap relevan anjir ngomongin Dungeons and Dragons ke Avatar. Ya, Iya bisa juga. Tapi dihubungkan ke yang ini animasinya aja. Ya kan live action juga, team up juga kan, mereka kan punya tim baru gitu loh. Oh ya, jadi kan? James Cameron maksudnya. James Cameron, kan kalau di Avatar 1 kan timnya dikenalin. Yang kedua bikin tim baru di dunia yang berbeda. Yang pertama kan fokus di suku hutan. Yang kedua, yang kedua di air. Karang, ya kan? Punya tim yang beda lagi, tim up lagi. Walaupun tetap ada karakter-karakter yang ikut di film pertamanya gitu. Iya, kebayang. Nah, kebayang kan? Dungeons and Dragons gue pengen nanti kedua nanti ada orang lagi yang masuk ke mereka tapi dari ras lain. Kalau, nah ini sih sebenarnya kan kalau secara dilihat dari gamenya nih, ini sepencarian gua ya, maaf kalau salah, sepencarian gua. Tapi emang Dungeons and Dragons tuh kompleks, ada wikinya. Nah itu kan kalau main gamenya itu kan bebas menciptakan karakter. Iya bebas, benar. Tapi bergantungan kelas yang ada ya kan. Nah jadi sebenarnya kan Edgin itu tuh sebenarnya karakter yang diciptakan untuk film kan, bukan yang ya maksudnya bukan yang dari game diambil gitu. Jadi jadi sebenarnya sih kalau misalnya mau kayak gamenya sih bisa aja film kedua tuh nggak harus persis berhubungan dan nggak harus pakai si Edgin. Cuma sebenarnya kalau dipikir sih kalau untuk ngikutin si gamenya sih bisa kayak gitu. Cuman gua juga kepalang udah simpati nih sama satu tim ini nih. Jadi sebenarnya gua juga pengen lanjut. Karena kepalang simpati udah dapet ya kita ya. Iya, takutnya nanti dikenalin karakter baru lagi kita nggak dapet koneksinya ke mereka kan. Ya kalau gue sih pengennya ya mereka ya boleh lah mereka muncul lagi. Kalau bisa sih yang si Sengnya tuh bener-bener gabung, gak cuma sebentar kan. Karena kan sebentar. Enggak juga. Ganteng ya? Enggak. Kayak Chris Brown ya, kayak Chris Brown gitu ya, modelan Asher ya. Tapi kalau dia nyanyi kayak bagus suaranya. Kan belum ketahuan, emang dia pernah nyanyi? Iya kalau nyanyi kayak suaranya bagus, soalnya apa kayak dia pas penuturan katanya tuh kayak tertata, rapi gitu, tuh suaranya merdu gitu, kayak cowok banget gitu. Ya maksudnya di luar masalah ya mukanya ganteng, di luar masalah itu kan masalahnya dia tuh cuma bentar banget dan karakter dia tuh kan charming tapi agak nggak apa-apa kan bilang bego. Charming tapi agak bego kan, yang tolol. Iya gitu. Ngomong kita ini ngomongin sarkas, dia benar-benar harfiah banget ngartiinnya kan. Dia bilang gue bersikap ironis sih, siapa sih namanya si Simon, terus dia bilang iron itu kan pedang yang buat ngebunuh apa dia ngomong gitu, kayak benar-benar diartiin secara harfiah. Gitu, iya benar-benar yang nggak ngerti jokes, nggak ngerti metafora kayak gitu. Iya, nah itu sebenarnya lucu aja digabung di situ. Jadi ya kalau bisa sih ada karakter baru dari kelas yang lain sama kayak lo. Kan? Jadi yang kita dikenalin kalau dunia Dungeons and Dragons nggak cuma manusia, nggak cuma druid, gak cuman itu, jadi kita lebih tahu lagi. Dan yang penting sesuai judulnya sih, Dungeons-nya kan udah dapat Dungeons and Dragons, cuma Dragons-nya itu kan kemarin kurang sangar ya, kurang sangar. Gempal gitu. Iya, naga gendut. Jalannya dia muter balik gitu. Iya, keberatan badan ya kan. Tapi gue nggak tahu ya, itu kan CGI ya, dan itu bikin pasti niat banget kan. Pasti ada satu orang di tim produksi mereka yang punya konsep bikin dia gendut terus guling-guling. Shit man. Tapi unik sih, unik. Oke, gue nambah nih.
selain gue pengen karakter yang udah muncul di film pertama jadi kayak lebih family like gitu, gue pengen kemunculan karakter yang udah ada di gamenya tapi yang gue familiar, yaitu karakter-karakter yang dimention di Stranger Things. Kayaknya bakal menarik kayak Vecna, Demogorgon, Mind Flayer, Demidog, itu nggak tahu ada nggak sebenarnya. Tapi kalau karakter itu muncul kayaknya hype-nya bakal lebih tinggi sih. Lebih seru lah kalau challenge-nya ke karakter kita kenal gitu. Apalagi yang penggemar Stranger Things mungkin bakal ketarik kan. Anjing ini Vecna versi parodi ternyata Stranger Things. Ini Vecna yang ngasih. Wah, ini bakal. Tapi sebenarnya nggak usah di-highlight banget ya. Bisa jadi cuman cameo aja tapi itu Vecna gitu. Jadi orang tuh kayak nggak apa ya. Dia kan bisa jadi pedang kayak bisa jadi apa ya? Bisa jadi bumerang sih sebenarnya kalau memang Vecna-nya jadi gagal ya. Iya. Jadi kalau menurut gue ya udah nggak apa-apa, dikit aja tipis. Ya maksudnya takutnya dibanding-bandingin sama Stranger Things. Pasti kan, Stranger Things udah kuat banget soalnya di Demogorgon di situ kan gila kan. Dan tapi kalau misalkan nanti ada sequelnya, kalian berekspektasi Dungeons and Dragons juga ada spin-off-nya gak? Ya bisa jadi sih. Karakter apa yang paling kalian kalau sequelnya bagus sih. Asal sequelnya bagus, gue optimis ada spin-off. Siapa yang mau di spin-offin? Simon ya? Simon gak sih? Oh, maksudnya jadi karakter yang udah ada jadi filmnya sendiri. Iya, Sendiri. Jadi kan gue bilang ini kayak jadi universe Dungeons and Dragons gitu. Oke. Yang menarik. Doric dan yang jelas ya pencarian love story Doric kali ya? Ya, Edgin kan udah karakter utama masih jadi spin-off. Pencarian love story-nya si Doric sama Simon. Enggak, maksudnya jadi sebelum ketemu Simon. Iya, gitu. Jadi kayak Doric ini sebenarnya punya sex goals-nya, relationship goals-nya gitu, kayak dijabarin gitu kalau dia tuh. Jadi konsep ceritanya gue nggak tahu nih cuma imajinasi doang, kayak love story nih, kayak school life gitulah, model-model yang enteng-enteng tapi Doric gitu. Dari kecil sampai besar, kayak teenagernya, masa-masa dia lagi jatuh cinta sama orang, gimana caranya dia jadi hewan tapi ada ngendep-ngendep gitulah, kayak malu-malu tapi dia jadi hewan, jadi apa gitu, jadi kucing atau jadi apa gitu. Lucu lah kayaknya kalau Doric. Kalau misalnya cerita cinta nih, kisah cinta, gue lebih penasaran sama si Holga sama mantan suaminya. Gue lebih penasaran itu. Gimana ceritanya tuh mereka berdua, dari yang ceweknya badannya normal manusia, yang satu cowoknya kecil, hobbit ya kan, nggak tahu rasanya pokoknya kecil kayak hobbit ya kan. Terus ketemu maksudnya bisa jatuh cinta, terus habis itu si Holga sampai akhirnya diasingkan sama sukunya gara-gara suka sama si suaminya ini. Itu sih kalau gue sih penasaran itu. Agak serem ya Holga ya. Kami yang terkonyol anjir. Ya ketahuan dong, pokoknya kameranya di situ deh Tapi Olga kadang suka serem gue ngeliatnya. Michelle Rodriguez tuh. Tapi fetisnya si karakter Hobbit itu emang kayaknya yang gede-gede kan. Cewek gede-gede. Kalau lu nih apa? Spin-off kira-kira karakter mana yang pengen lu? Spin-off mungkin ini sih kayak karakter yang nggak begitu di-explore. Seng sih, kenapa dia bisa jadikan kayak kan dia tuh dari Thailand kan, terus si Edgin kayak takut dan gak mau kerjasama sama si Seng, tapi di kampungnya si Seng itu dikenal sebagai sosok pahlawan gitu kan, kayak nolongin anak kucing dimakan ikan. Ketuhan anjir di kampungnya. Iya kayak dewa gitu kan. Kenapa dia bisa ada di titik itu tuh kayak ada adventure yang kayaknya seru kalau diikuti. Itu belum diceritain sih. Karena memang ini possible banget kalau sukses ya, apalagi worldwide ya. Bisa jadi series, bisa jadi video-video pendek. Series juga gue bakal ngikutin sih, kayaknya seru. Merchandise juga possible kan? Penjualan merchandise, wah gila banget sih. Bisa bersaing lah ya sama Disney segala macam sih menurut gue. Tapi kalau ngomongin tentang trilogi yang sebelumnya udah rilis, berarti sempat ada kayak trust issue juga nih penonton sama film ini, soalnya kan gagal gitu. Jadi gagal ya. Iya, sempat gagal kan, kayak awal-awal Marvel lah gitu. Ada X-Men yang gagal, terus kita jadi kayak trust issue sama X-Men. Iya, sebelum MCU. Iya betul. Gini, kalau gua ngelihat ya selama si Jonathan Goldstein sama John Francis Daly yang jadi istilahnya Kevin Feige-nya Dungeons and Dragons, gue bisa percaya lah. Dan kalau misalnya mau masukin saudara-saudara baru ke dalam franchise film ini, satu nama yang menurut gue cocok, Edgar Wright sih. Iya, itu bakal gokil banget kalau ngegarap film-film yang kayak gini, apalagi itu ada slow pace editing gitu ya. Ada heist-nya, komedinya komedi kasar, komedi dry komedi. Itu Edgar Wright banget sih. Edgar Wright, ya, setuju sih Edgar Wright. Bakalan ada kalau misalnya saudara spin-off-nya atau apanya gitu ya, sequel-nya segala macam. Gue setuju sih. Oke, kalau gitu terakhir rating dari kalian berapa? Ya. Buat Dungeons and Dragons. Udah jelas dong, kan udah ada di artikel. Versi artikel tuh sama. Review selengkapnya boleh dicek di mana ya? Di kincir.com, cari aja
di search-nya tuh cari review Dungeons and Dragons sampai muncul. Kalau dari gua ya itu sama lah, itu memang nilai pribadi juga. 9. Yang gua tulis itu ya nilai pribadi gua. Lu ada koma-komaan boleh, Ren? Sebenarnya gua tuh 8,7. Buletinnya di 9. Tapi gua buletinnya di 9. Oke. Sistem ratingnya emang cuma 1 sampai 10 gitu. Kalkulasi lu tuh ya? Masalah kalkulasi. Kalau kalkulasi gue juga 8, tapi yang dibuletin ke 9. Oke. Detailnya berarti 8, ya? 8,7 kalau gua. Sama gue juga sekitar segitulah. 8, setuju lah gua. 9 lah udah, 9. Soalnya emang kesalahan filmnya bener-bener nggak bisa nemuin gua. Minor banget ya. Minor banget. Bisa dimaafkan. Iya, benar. Itu kata-kata yang paling tepat mungkin bisa dimaafkan. Oke. Itu dia obrolan yang cukup panjang tentang Dungeons and Dragons karena filmnya excited banget. Padahal ini cuma satu film ya, kita bisa ngomongin satu podcast. Tapi kalau kalian semua yang udah nonton, review kalian dari berapa? Kalau kita kan ada 8,7, 9. Lakuin biar bisa dibuat laku, maksudnya dibuat laku dong biar bisa berkembang. Nonton di bioskop deh. Jangan ragu lah mentang-mentang nggak seterkenal franchise lain bukan berarti jelek. Iya, bukan berarti jelek. Gue juga awalnya nggak berekspektasi bahwa film ini ternyata bagus gitu. Tapi ini rekomendasi ya berarti ya. Iya, betul. Udah highly recommended buat kalian semua yang belum nonton. Sok atau nonton Dungeons and Dragons. Kalau emang kalian yang udah nonton, tulis review kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak ya Yun. Terima kasih banyak ya Rendra. Sudah datang di podcast episode 59. Tapi semoga kita bakalan ada podcast lagi ngomongin film yang tadinya nggak berekspektasi tinggi, ternyata bagus gitu ya. Oke, kalau gitu sehat-sehat kalian, sukses selalu. Thank you. Tulisannya, reviewnya Yun, kontennya Ren, TikToknya, juga podcast ini kan lu produserin juga. Semoga sukses juga. Oke, Yuni Asmanda pamit, Rendra First pamit, Nandika pamit. Sampai bertemu di podcast selanjutnya guys. Bye-bye. Bye-bye. Ciao.